أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا إلى صراط مستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم وخمم بالخير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدنا علما وارزقني فهما. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. آمين آمين يا رب العالمين. Halaman 139, paling atas haram berpuasa. Nah, itu waktu-waktu yang diharamkan, waktu-waktu yang diharamkan berpuasa. Jadinya ada waktu nang kita disunnahkan, dianjurkan oleh Rasulullah untuk berpuasa, dianjurkan oleh agama untuk berpuasa. Sudah lalu malam Jumat tadi ya kalau sudah kita bahas. Maka sekarang yang akan kita bahas ialah waktu-waktu yang mana di dalamnya itu Allah haramkan bagi kita orang Islam untuk melakukan puasa. Nah, ini ada waktu-waktunya. Nah, sama nang kayak sembahyang sunat ya Allah, ada nang di waktu-waktu itu disunatkan untuk menggawi sembahyang, contohnya waktu duha, waktu tahajud ya Allah. Ada juga nang di waktu-waktu itu diharamkan oleh Allah untuk sembahyangnya ada. Maka saat ini kita bahas ialah waktu-waktu yang Allah haramkan di dalamnya itu kita melakukan puasa sunat atau puasa wajib. Haram berpuasa yaitu pada 5 hari dalam setahun. Jadi dalam waktu setahun, dalam waktu 1 tahun ada 5 waktu, ada 5 hari. Nah, yang mana di dalam itu diharamkan berpuasa. Ialah 2 hari raya. Nah, 2 hari raya. Maksudnya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, itu diharamkan berpuasa. Dan 3 hari sesudah hari raya haji dinamakan hari tasyrik. Nah, hari tasyrik. Nah, itu diharamkan berpuasa. Nah, itu haram puasa. Dan haram memulai puasa Ramadan pada hari Syak. Maksud hari Syak itu ialah hari keragu-raguan. Nah, yang mana di dalam hari itu kita masih ragu-ragu, mahitungnya ragu apakah sudah masuk Ramadannya belumkah. Nah, ragu-ragu, belum dapat yakin lagi. Apabila belum dapat yakin pada hari itu kita wajib puasa Ramadan, maka kada boleh tegawi. Nah, kecuali sudah dapat yakin ya Allah, kada nang syaknya, syak tu ragu-ragu. Apabila tuntung daripada syak yakin, nah hanya kita boleh menggawi puasa, yaitu hari ke-30 daripada bulan Sya'ban. Nah, itu. Dan haram juga puasa sesudah nisfu Sya'ban. Sesudah nisfu Sya'ban. Jadi jika ia tidak puasa pada hari sebelumnya, maksudnya kayak ini. Orang kada terbiasa menggawi puasa sunat, orang kada terbiasa sebelum masuk nisfu Sya'ban, orang tuh kada terbiasa menggawi puasa sunat, emang kada kebiasaannya. Maka setelah nisfu Sya'ban itu bertepatan, seumpamanya bertepatan dengan hari-hari yang disunatkan untuk berpuasa, entah itu Senin Kemis ya Allah atau hari hitam ya Allah. Nah, maka diharamkan. Kenapa diharamkan? Sebab sebelum nisfu Sya'ban tadi inya kada terbiasa untuk menggawi puasa sunat. Lain lamun pian sudah terbiasa, contoh pian mengamalkan puasa Senin Kemis, sunat Senin Kemis, pian amalkan sudah terbiasa, pian mengamalkan sebelum nisfu Sya'ban, emang kayak itu sudah pian. Maka sesudah nisfu Sya'ban pian kada apa-apa menarusakan kebiasaan tadi, kada apa-apa. Yang diharamkan di sini adalah yang kada terbiasa menggawi puasa sunat sebelumnya. Itu tadi. Habis. Nah, habis. Faidatun, ini satu faedah.
Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala berkata, ujar Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, penyusun Ratibul Haddad yang rancak dibaca tah. Nah, rancak kalau amalan Ratibul Haddad ya Allah. Hanya ada Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Di antaranya rancak dibaca juga Ratibul Haddad. Nah, ujar pengarang Ratibul Haddad, Jasidin, wahai para saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk mencapai kemudahan dan menjauhkan kita. Nah, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita Jasidin dari segala kesulitan serta mengampuni dosa-dosa kita di akhirat dan di dunia. Ketahuilah olehmu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang besar derajatnya dan kedudukannya di sisi Allah dan Rasulnya. Jadi bulan Ramadan itu dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain sama-sama mulia juga, cuman bulan Ramadan itu terlebih sedikit mulianya daripada yang lain, terlebih sedikit khususiatnya, terlebih sedikit fadilatnya. Nah itu tah terlebih, bahkan banyak leh ya kalau. Nah, satu kali menggawi ibadah di hari biasa dengan satu kali menggawi ibadah di bulan Ramadan pahalanya berapa? 70 kali berlipat gandanya. Min tujuh menggawi dosa di bulan Ramadan di hari biasa nih menggawi dosa satu, di bulan Ramadan menggawi dosa satu, tapi dosanya ya kan berkali lipat. Kenapa berkali lipat? Sebab di bulan Ramadan itu bulan yang Allah muliakan. Contoh kayak ini, contoh supaya masuk ke logika. Pian berokok di warung kopi, ya kalau kada apa-apa lah selagi nang ampun warung kopinya membolehkannya, kada apa-apa ya kalau. Nah kada apa-apa. Nah pian bandingkan, artinya pian berokok di rumah sakit. Nah berokok di dalam rumah sakit apa yuk? Dikacak satpam disuruh berjauh. Nah itu modelnya lain ya kalau. Kenapa? Karena beda tempat, beda waktunya. Nah, amun di warung kopi berokok ada apa-apa. Bisa juga pang disarik ke orang, munnya sengaja menyembunyikan asapnya kamu orang. Jadi itu sengaja lain pulang. Nah, terlebih sedikit hukumannya ya kalau. Nah, min tujuan menggawi maksiat, menggawi dosa, bepacaran di Siring. Nah, perjalanan ke Siring situ bepacaran di Siring berdosa jualah, berdosa dibandingkan lawan bepacaran ke majelis, tolak ke majelis membawa pacar padanya. Nah sama-sama berdosa, tapi terganal mana dosanya. Nah membawa pacar ke majelis, sebab majelis itu tempat mulia dan Siring itu tempat biasa. Nah itu bedanya. Min tujuan nang bulan Ramadan nih. Nah kayak itu juga. Dan bulan Ramadan adalah penghulu sekalian bulan. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa di bulan itu atas kaum muslimin ya kita nih. Jadi bila bulan puasa kada menggawi puasa dengan tiada uzur napa-napa, kada ada halangan napa-napa, maka kada puasa dengan alasan kada kuat bener aja. Nah ini perlu dipertanyakan keislamannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, disiden
Puji Tuhan nih, wahai orang-orang yang beriman. Nah kita nih dikiausidin, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kita umat Islam, sebelum kita umatnya Rasulullah. Nah, ini nabi-nabi terdahulu tuh, rasul-rasul terdahulu membawa ajaran tuh, ajaran Islam juga. Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, itu yang dibawa sidin ajaran Islam juga, syariatnya syariat Islam juga, tapi syariat Islam berdasarkan ajarannya nabi pada saat itu, rasul utusan pada zaman itu. Nah, dan belum sempurna lagi. Lalu ketika lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya Nabi Muhammad nih, sampai kepada ketika waktu diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul, nah itu sudah, ya kan? Artinya disempurnakan oleh Allah ajaran Islam. Jadi Nabi Muhammad itu penyempurna, sidin penyempurna daripada ajaran Islam, disempurnakan sidin, ya Allah. Nah jadi Islam juga. Nah jadi sebeluman kita umatnya Nabi Muhammad ini, umat Nabi terdahulu itu diwajibkan puasa juga. Bani Israel diwajibkan puasa juga bahari, ya kan? Diwajibkan puasa. Nah cuman puasanya lain, ya ada nang puasanya hari Jumat aja, ada nang puasanya hari Sabtu aja. Nah ada kayak itu bahari. Amun kita puasanya nang wajib bagi kita di bulan Ramadan. Nah itu tadi kenapa jadi Allah wajibkan kepada kita berpuasa. Kenapa? Pasti ada hikmah di dalamnya. Di antara hikmahnya kita puasa itu kenapa? Ujar Tuhan, la'allakum tattaqun, ya Tuhan, supaya babuhan ikam tuna jisidin, ya kah, bertakwa. Takwa takutan lawan Tuhan, taat lawan Tuhan, bertakwa lawan syariat Islam, ya kah. Sebab dengan puasa nafsu itu baturun, mbah, makan kada minum kada maulah, lemahnya nafsu tuh, nah kehendak dunia itu baturun. Nah dengan puasa, nah di situ diantaranya apabila nafsu turun, nafsunya kawan diatur, nafsunya terkendali, maka orang di dalam bertakwa kepada Allah mudah, menggawe ibadah nyaman. Makanya bandingkan beribadat di bulan biasa nih lawan di bulan Ramadan, lamun dasar Allah tunjukkan, Allah rasakan lawan kita adalah rasa nikmatnya Ramadan, tenyaman di bulan Ramadan beribadat. Bahkan ujar ulama, seandainya najisidin, seandainya bulan Ramadan ini sepanjang tahun jisidin himung bana aku jisidin, nah ulama tah saking himungnya sidin lawan bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu Allah jadikan segala amal tuh berlipat ganda, supaya apa? Supaya amal kita tuh, nah kita beramal tuh tambah semangat. Nah itu tadi. Apa tujuannya? Ialah la'allakum tattaqun, supaya bebuhan kalian itu takwa. Nah, dan orang nak menggawi puasa, apakah menggawi puasa benar aja? Kada. Ah, di bawah dah. Adab orang yang berpuasa. Jadi orang nang berpuasa itu agar puasanya hasil, agar berpahala, agar mengubah daripada keburukan dirinya menjadikan seseorang lebih baik, dia harus menjalankan puasa dengan disertai menggawi adab-adabnya berpuasa. Nah itu adab orang yang berpuasa. Nah min tujuan apa? Min tujuan nang kayak kita juga, nang kayak di dunia ini juga hendak begawi. Lalu di interview lawan bos di interview, apabila kita beradab, attitude bagus, berkambung kita besar, diterima orang begawi, ya kan, hasil. Nah apabila kita di interview orang, palingnya di interview kah, tapi kada beradab, ujar bosnya di mana rumah, napa garangnya takon-takon aja, ya kan, atau palingnya perangutan, nah kada katuju. Kalau bosnya nih maulah diterima orang begawe, kada mau karena kada ada adabnya. Nah itu tadi mintu juga kita lawan Tuhan, kita beramal nih beradab lawan Tuhan, beradab lawan bulan Ramadan. Adab orang yang berpuasa, bagi orang yang berpuasa mempunyai adab-adab yang puasanya
tidak menjadi sempurna kecuali dengan adab-adab itu. Jadi orang puasa itu nah apabila kada beradab dengan bulan Ramadan, kada beradab dengan puasa itu, maka kada sempurna, kada sempurna. Di antara yang terpenting darinya ialah menjaga lidahnya dari dusta. Bulan puasa menjaga lidah dari dusta. Nah, dan ghibah serta membicarakan sesuatu yang tidak perlu baginya. Jadi bila bulan puasa tuh jangan berdusta. Bulan lain sama aja juga jangan berdusta juga. Cuman di bulan puasa tuh nah saatnya waktu-waktu itu untuk memperbaiki diri. Jangan berdusta, menjaga lidah ya kala. Nah, dan kada terlalu banyak pander karena bulan puasa itu disuruh banyak-banyak zikrullah, berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, ia jaga ujar Habib Abdullah Al-Haddad nih, ia jaga kedua mata dan telinga, jangan melihatin nang apa-apa nang kada baik, jangan ketujuh mendengarkan kisah-kisah keaiban orang. Nah, dari mendengar yang kada baik dan memandang kepada sesuatu yang tidak halal baginya serta sesuatu yang dianggap berlebihan. Nah, sesuatu yang kada halal berarti haram, amun kada haram syubhat antara ya kalau nah kada usah jisidin melihatin angka itu. Nah, kada usah. Mun ya kawa begana di rumah aja siang hari puasaan tah. Apabila keluar amun kada begawi sumbah atau tolak sembahyang. Nah, itu aja gawiannya bila bulan puasa tuh. Nang berkumpul mengarumpi kaina dulu, nang beelang-elangan kaina dulu bulan puasa. Ini kada siang hari bulan puasa maka beelang-elangan. Minta ulah kami pulang. Ya Allah, kaina dulu, kaina imbah hari raya itu hari raya beelang-elangan tuh. Nah, bulan puasa banyak ibadat. Ibadat melangi peguruan bulan puasa aja, melangi peguruan tuh ya Pak, buah hari raya aja jangan bulan puasa sih ibadat. Nah, hari raya hanya beelangan silaturahmi ya Allah. Nah, itu anjurannya tah. Nah, begitu pula ia menjaga dirinya dan menjaga diri kita nih dari memakan makanan yang haram dan syubhat khususnya ketika berbuka puasa. Jadi dijaga pemakan, jangan makan yang haram syubhat. Syubhat itu apa gerang? Syubhat itu kada pasti antara halal lawan haram. Contohnya apa? Pian di jalan itu ada pohon mangga, ini kisah aja, wakis ala dalik lah, dikiasakan ke lain aja. Ada pohon mangga di pinggir jalan, sekalinya buah mangga tadi gugur buah mangganya. Kita kada tahu ampunnya siapa, tengah jalan bang, pinggir jalan ya Allah, ampunnya siapa dan apakah yang ampunnya itu ridho apabila buahnya itu kita jumput, kita ambil. Karena tahu kan kita, nah itu ngarannya syubhat antara bainal halal wal haram, antara halal lawan haram. Kecuali kita sudah tahu mangga gugur, ampunnya sekalinya ampun amang kiple mangga tadi bepadah lan amang kiple mangganya lu ambil mangganya. Oh jamang kiple ambil aja, ambil ya kalau. Nah, halal jadinya apabila kita kada ada kisah lalu, kada ada betakun, kada ada kisah, maka bisa jadi syubhat dan terlebih-lebih lagi bisa jadi haram itu tadi. Nah, ya Allah, jadi dijaga pemakan. Min tujuh buka puasa dijaga buka puasa. Nah, apalagi berbuka puasa lawan yang halal ya Allah. Berbuka puasa apa nih, ada istilah apa, bukber kah? Bukber, buka puasa bersama di kafe, di Duta Mall, di restoran apa 5 Raja Rasa kah? Nah itu, tapi bukbernya lawan pacar. Nah, habis ya pahala seharian berpuasa lapah, panas, mangga, haus, pusing. Imbahnya buka puasa lan ayang. Nah habis ya pahalanya ya kah? Habis batal tuh kada pang, cuman habis sia-sia ibadat kena berpahala ya kalau sia-sia. Nang bagusnya di mapa buka puasa mun kada di rumah seorang, di masjid dilanggar sabilal ya kah? Nah itu halalnya nyata ya Allah. Nah jangan berbuka puasa lan ayang. Nah bahaya, hati-hatilah.
berlawan pulang bukberan nih kadang banyak mudaratnya. Bukberan nih di mana mudaratnya ya? Bukber itu kadang mungkin imah makan bulikan pian pasti panderan dulu imah panderan adzan isya maghribnya bang kemana tak tinggal parai lalu. Nah itu pang mudaratnya tah mudaratnya. Jadi mun kawah hindari aja kecuali ada jaminan di situ, artinya terjaga daripada maksiat mata, maksiat hati, lawan sembahyang tegawi. Nah itu tadi silahkan aja. Banyak mana mudaratnya, hati-hatilah bila membuka berannya, hati-hati. Nah demikian pula ia harus berusaha dengan sangat hati-hati untuk tidak berbuka puasa kecuali dengan memakan makanan yang halal. Salah seorang dari ulama salaf berkata, maksudnya ulama salaf ini apa? Ulama salaf ini maksudnya ialah ulama bahari, zaman ulama bahari. Nah ujar ulama itu, apabila engkau berbuka puasa, nah ya Allah, lihatlah makanan nih uji sidin nih. Apabila engkau berbuka puasa, lihatlah makanan apa yang engkau makan ketika berbuka, dan di tempat siapa ia berbuka. Hal itu merupakan dorongan agar berhati-hati mengenai makanan untuk berbuka puasa. Dilihati berbuka puasa itu di mana ya kalah. Musialah disuruhnya orang sate babi ya kalah. Nah musialah belum bisa acara di anu sini di anu Pep Hotel. Mbah itu rupanya kelaparan, mencari makan, malamnya kelaparan, keluar singgah di Petran singgah ya Allah nih singgah. Mang nasi goreng mang kekawanan iya juga nasi goreng ya anu kah aja nya babinya yang bekuah kah yang karing kah nah aja tak aja teh kami babi iya kah kelihatannya mungkin warung biasa aja sekalinya ditakoninya babinya bekuah kah karing jana. Oh jangan kada jadi jurang lalu tak keliling boleh kayak pulang mencari ke lain ya kalau. Nah jadi hati-hati bapilih hati-hati itu siapa makan hati-hati. Nah bisa ya kalau bila salah bisa tuh anu kekawalan nih dijagakan Tuhan. Alhamdulillah. Nah lihatlah ya Allah, berhati-hati tadi. Dan demikian pula bagi orang yang berbuka puasa harus menjaga semua anggota tubuhnya dari melakukan dosa-dosa, kemudian dari perbuatan yang tidak perlu. Jadi jangan bulan puasa toh jangan menggawi dosa, dan jangan menggawi hal-hal yang kada perlu. Maksudnya tuh kada wajib banar digawi lagi ya Allah, atau padanya tuh apa nih menambahi kegawian aja tapi kada perlu juga, baik kada usah. Nah itu bulan puasa kayak itulah kayak itu. Nah maka dengan itu puasanya menjadi sempurna dan bersih. Nah bila dengan itu puasanya sempurna bersih puasa kita tadi. Banyak orang yang berpuasa memayahkan dirinya dan lapar dan haus. Banyak orang puasa lapar haus di sini, namun ia biarkan anggota tubuhnya berbuat maksiat sehingga merusak puasa-puasanya dan menyia-nyiakan kepayahannya. Nah banyak sini orang puasa tuh sia-sia. Kenapa? Usahanya tuh lelahnya, letihnya, payahnya puasa itunya sia-sia. Kenapa? Karena maksiat bisa maksiat mata, maksiat tangan, maksiat batis, maksiat luar, maksiat dalam, maksiat hati bisa juga. Nah itu diantara maksiat mata melihat yang kada baik, diantara maksiat tangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita, diantara maksiat batis berjalan ke suatu tempat yang kada baik, diantara maksiat muntung bepander yang sia-sia, apalagi fitnah wa ghibah ya jangan. Dan diantara maksiat hati menyangka orang nang kada baik, berburuk sangka kepada umat Rasulullah, berburuk sangka, menyangka orang kada baik, mencurigai orang nang macam-macam. Itu diantara maksiat hati yang ganal benar dosanya. Nah itu harus dijauhi lah. Berat taubatnya berat. Paling bagus di mapak beranai, amalan paling bagus beranai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin, ujar Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atasyu.
Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Ujar Nabi, berapa banyak dari orang yang berpuasa tetapi puasanya hanya menghasilkan lapar dan haus. Nah, banyak mana orang puasanya Nabi tapi menghasilkan lapar haus saja, pahala kada dapat, berkat kada dapat. Oleh napa tadi? Karena maksiat dan melakukan hal-hal yang berlebihan yang tidak perlu. Meninggalkan maksiat adalah wajib untuk selamanya. Kada bulan puasa saja, selamanya atas orang yang berpuasa mau yang tidak berpuasa. Akan tetapi orang yang berpuasa lebih utama untuk berhati-hati dan lebih wajib lagi meninggalkan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-saumu junnatun, ya Nabi. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuthu wala yafsuqu wala yajhalu. Fa idza mru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Nah, napa ujar Nabi? Puasa itu adalah perisai, pelindung, penjaga. Nah, maka apabila salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata yang keji, berkata yang kada baik. Ya kala tahu aja tah kayak apa perkataan yang keji, fitnah, gibah, namimah dan lain sebagainya, adu domba, adu asah. Nah itu kada baik. Dan jangan berbuat kefasikan. Nah, berbuat kefasikan, hal-hal yang menjerumuskan kita kepada kefasikan. Ya berlaku nang kada baik teh, perangai nang kada bagus. Serta jangan mengganggu orang. Ya Nabi, jangan mengganggu orang. Jika ada orang memakinya, nah orang nih memaki kita di bulan puasa itu, atau memusuhi kita di bulan puasa, maka kayak apa sikap kita bila dimusuhi orang di bulan puasa, atau dimaki orang, atau dibawa orang berkelahi bulan puasa? Jangan dilawani lah. Ini bulan puasa, emang buka puasa berkelahian bawa parang, Allah. Ya, jangan. Nah, kayak apa aja Nabi? Maka ujar Nabi, katakanlah kepada orang itu, sesungguhnya aku sedang berpuasa, jangan dihaur, aku lagi puasa. Nah, itu sudah jawabannya. Disan orang nang mahaur kita di bulan puasa, jangan dihaur aku lagi puasa. Nah, ya kan? Jangan dilawani, tinggalkan. Termasuk adab orang yang berpuasa ialah tidak banyak tidur di siang hari dan tidak banyak makan di malam hari. Nah, siang jangan kebanyakan guring. Imah besahur guring babunyi sirena sabilal, buka puasa hanyar bangun buka kasudah hajar. Nyata ditakon lapar kayak kam, haus kayak kam, kadan aja nyata guring aja. nyata jangan kebanyakan guring di siang hari puasa. Ya kah, beribadat ya kalau, atau di di masjid beriktikaf, dudukan ya kalau di masjid tah ba'amaliyah, dilanggar salat jamaah ya kalau. Justru di bulan Ramadan itu kita meningkatkan amal-amal kita. Nah, apabila kada sanggup juga ba'amal nih catat. Apabila kita kada sanggup ba'amal banyak nang kayak orang ba'amalan salawat ya Allah sehari 1000, 5000, kita kada sanggup nang kayak itu di bulan puasa nih. Maka apa amalan kita? Ujar ulama, maka ambillah guring. Cuman jangan guring mati. Apabila waktu adzan sembahyang, bangun sembahyang ulah alarm kah, minta bangun ni bini kah, minta bangun ni kuitan kah ya kalau. Nah kayak itu ambil guring. Kenapa? Jadi guring bisa lebih utama bagi kita, sebab kita menggawi ibadah ada kawa daripada mata babincalak menggawi maksiat di siang hari puasa. Lebih baik guring, menjaga diri supaya kada menggawi maksiat. Jadi kada apa-apa guring, asalkan niatnya kita guring tadi untuk menghindari maksiat. Maka guringnya orang yang berpuasa tadi menjadi pahala. Nah itu pas aja nih kesana kata guring, silahkan aja berniat dulu ya Allah. Nah ya Allah ulun guring nah supaya menjaga diri ulun zahir batin daripada maksiat ya kah, terjaga. Hendaklah ia makan sekadarnya jam 7 malamnya, jangan balas dendam. Seharian puasa aja balas dendam malamnya. Apa mie ayam dilanggar, nasi padang di rumah karena apa pulang menggoreng mie, pulang mbah tuh pulang tulak pulang ke McD ke KFC. Mana
sekali malam nasi habis sepancian. Nah, jangan dikurangi makan, ya kah? Kurangi makan. Malaran ya Allah. Nah, kada menghabiskan baras ya. Sehingga ia merasakan sentuhan lapar dan haus. Nah, ya Allah, supaya puasa itu merasakan lapar dan haus agar jiwanya menjadi baik dan syahwatnya menjadi lemah, nafsu syahwat menjadi lemah karena lapar dan haus tadi. Nah, serta hatinya menjadi terang. Jadi orang nang puasa menahan daripada lapar, haus dan lain sebagainya yang membatalkan puasa itu menyebabkan hati terang. Apabila hati terang, ilmu itu nyaman masuk. Sifat sombong hilang, sifat riya hilang, ujub, sum'ah, takabur dan lain sebagainya hilang, hati barasih. Lalu itulah orang-orang yang sebenarnya menang kayak di hari raya Idul Fitri. Iya, nang keluar daripada bulan Ramadan itu maujud di dalam dirinya akhlak yang baik, perangai yang baik, wajah yang mudah dipandang, nyaman dipandang ya kalau. Nah, itu tah berkat apa? Berkat berpuasa dengan baik dan benar. Hal itu merupakan rahasia puasa dan tujuannya. Nah, itu rahasia puasa dan tujuannya orang puasa memperbaiki diri. Kita seberataan nih sama-sama buruk, pian buruk ulun lebih buruk lagi, pian berdosa ulun lebih banyak dosa lagi, sama-sama berdosa kita. Maka seberataan dengan majelis yang demikian ini, perkumpulan yang demikian ini ya kah, dengan puasa-puasa sunat, puasa wajib, amal-amalan yang kita gawi, menuntut ilmu dan mengamalkannya, tujuannya kada lain kada bukan untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki diri. Tunggal gimitan kada kawa orang tuh baik langsung jadi baik lah, nang kayak membalik telapak tangan nih langsung jadi wali kawalah. Kada kawa, proses dulu, mulai dari biar parinnya, mulai dari rancak sembahyang kelanggar, mulai dari rancak obat majelis, ayungannya kena ada ilmunya kawa amal. Nah, itu pelan-pelan proses yang demikian itu akan mengarahkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi prosesnya ya kan. Nah, jangan pernah lelah berproses menjadi orang baik. Jangan pernah lelah terus, dan jangan pernah lelah berjuang di dalam menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun bini-bini orang Islam. Kita orang Islam laki-laki, bini-bini wajib menuntut ilmu agama. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ujar Nabi, menuntut ilmu itu, menuntut ilmu agama nih, fardhatun, fardu ain atas siapa? Ala kulli muslimin wa muslimatin, atas seberataan orang Islam laki-laki maupun bini-bini. Di mapa nang anumnya kada sahabat memondok atau pian kuliah sekolah umum aja, kayak apa cara menyeimbanginya? Dengan rancak-rancak istiqomah, rutin hadir di majelis ilmu, kayak itu caranya leh. Nah, itu hal itu merupakan rahasia kembali. Nah, hendaklah orang yang berpuasa menjauhi kemewahan dan kesenangan syahwat serta kenikmatan yang banyak. Jadi kurang-kurangi bermewah-mewah di bulan Ramadan itu. Setidak-tidaknya adalah kebiasaan bersenang-senang itu di bulan Ramadan kurangi. Jangan tapi beramian di bulan Ramadan ya kah. Ini adalah sedikit-dikitnya yang patut. Akan tetapi latihan dan menjauhi keinginan nafsu menimbulkan pengaruh besar dalam menerangi hati, dan secara khusus dituntut di bulan Ramadan. Nah, itu latihan menerangi hati nih dengan cara menjauhi maksiat, dengan cara berpuasa, dengan cara menuntut ilmu. Untuk apa? Menerangi hati. Adapun orang-orang yang menjadikan bersenang-senang, bermewah-mewah ya Allah, dan hidup mewah di bulan Ramadan, maksudnya ya tadi berami-ramian, menyamanan ya kalau di bulan Ramadan yang tidak biasa mereka lakukan di bulan-bulan biasa di luar Ramadan.
Di bulan Ramadan biasanya sekali masuk bulan Ramadan maka bermewah-mewah. Nah, maka hal itu merupakan tipu daya syaitan yang menipu mereka agar mereka tidak merasakan keberkahan puasa mereka, dan agar tidak nampak pada mereka pengaruhnya berupa cahaya, mukasyafah, khusyuk kepada Allah Ta'ala, dan tunduk di hadapannya, menikmati munajat dengannya dan membaca kitabnya serta kepadanya. Nah, itu jangan sampai kita tertipu dengan syaitan. Nah, kebiasaan salafus saleh rahimahullah adalah mengurangi kebiasaan dan kesenangan nafsunya serta memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan secara khusus, meskipun hal itu sudah dikenal dari perilaku mereka dalam seluruh waktu. Termasuk adab orang yang berpuasa pulang ialah tidak terlalu banyak mengurusi dunia di bulan Ramadan. Jangan terlalu mengejar dunia, tetapi mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan zikrullah sedapat mungkin. Janganlah ia mengurusi dunia kecuali apabila sangat mendesak. Amun kada darurat benar kada usah mengurusi dunia, kecuali dasar mendesak, dasar darurat bagi hajatnya atau anak-anaknya yang wajib diurusinya. Nah, laki-laki wajib begawi padanya ya kah? Nah, kenapa? Kada apa-apa. Hal itu disebabkan bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya seperti kedudukan Jumat di antara hari-hari. Jumat dalam satu minggu itu, Jumat itu adalah hari yang paling mulia. Maka min tujuh Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain adalah bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Oleh karena itu orang mukmin, maksudnya kita orang beriman, harus menjadikan hari Jumat dan bulan Ramadan ini khusus untuk akhirat. Esok nilah hari Jumat. Nah, jadikan sarana kita menggawi sunnahnya Nabi. Ini diantara sunnah ini katakan amalan, nah amalan bagus yang pian gawi di hari Jumat, memakai baju putih. Sunnah tak? Di hari Jumat disunatkan memakai baju putih. Jadi hendak turun masjid bagi lelakian pakai baju putih, bagi bibinian ya kah, nah hendak sembahyang pada hari Jumat pakai baju putih. Sembahyang zohor, maksudnya zohor asar. Kada wajib bagi binian sembahyang Jumat ya, kalau nang di rumah tah pakai baju putih, mukena putih. Nah, maksudnya itu sunnah. Dan bagi lelakian sunnah baharum-harum. Jadi bila hari Jumat itu pian banyak aja baharuman awak, karena itu sunnah, pahalanya ganal. Nabi katujuh. Dan pulang di hari Jumat itu perbanyak bersolawat. Napa? Sambil begawian bersolawat boleh, sambil menongkrong bersolawat boleh, sambil makan bersolawat boleh, sambil mahayal melamun di bawah rumah sambil bersolawat boleh, sambil berabah, sambil kuring, sambil napa aja boleh bersolawat asal kata di WC ha. Solawat kayak apa solawatnya? Amun kada kawa yang panjang yang handap barang nang panjang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Kada kawa yang panjang yang handap. Nih yang handap, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Handap tuh sudah, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah, sambil hari Jumat esok kok. Nah, jangan esok Jumat aja lah, seterusnya. Nah, setiap Jumat banyakin sholawat. Dan pian apabila terbangun sembahyang subuh wajiblah. Nah, wajib bangun sembahyang subuh teh. Imbah sembahyang subuh pian sunat jua basodaqoh pagi Jumat tah. Kada kawa banyak, kada kawa nang kayu urang 100.000, 10.000, 1.000 barang. Yang penting ada, yang penting ikhlas 1.000 barang. Kada kawa 1.000, 500, kada kawa 500, 1 rupiah sekawanya. Sedekah kemana menjulung? Ada anak orang nih, anak yatim kemarin di kampung julungnya kayaknya. Ada parenya keluarga kita kemanakan kita halu-halusan julungnya kayaknya. Kada kawajo mencari, bingung mencari, ngalih mencari kemana? Masukkan ke wakaf, dilanggarkah, di masjidkah dan lain sebagainya. Nang kaya itulah digawi amal-amalan itu. Nah, dan pula ngerancaki kuati himmah kita di dalam menuntut ilmu. Jangan pengoler, menuntut ilmu tuh jangan
seminggu sekali olah nah istiqomah karena orang istiqomah itu untung. Nah lawan menuntut ilmu itu juga ada caranya ya Allah, ada adab-adabnya. Makanya kan ujar Syekh Zarnujin apa di ta'lim muta'alim tuh, falamma ra'aitu manakala aku melihat Jasidin ya kah kasiran minatullabil ilmi banyak daripada para penuntut ilmu fi zamanina di zaman kami Jasidin yajidduna ilal ilmi yang mana inya tuh bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu wala yasilun tapi kada sampai. Inya bersungguh-sungguh sudah mengaji tapi kada sampai niat tujuannya tadi itu nah kada hasil inya menuntut ilmu. Kenapa? Akhtaat thariq ya Allah, kenapa? Karena inya salah di dalam meniti jalan di dalam menuntut ilmu. Mungkin inya masih ada buruk sangka lawan orang, mungkin inya masih menyangka nang kada baik, mungkin masih katuju begaya, mungkin masih katuju maksiat, mungkin buruk sangka lawan gurunya. Nah itu diantara salah jalan, mungkin dia menyepelekan ilmu. Maka cara kita di dalam menuntut ilmu diperbaiki lagi supaya ilmu yang kita tuntut berhasil dan kita mendapat manfaatnya tadi ya kan. Sebab wa kullu man akhta'at thariq, setiap orang yang salah jalan dhalla, sesat orang itu. Jadi jangan sampai salah jalan lah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam kebaikan. Ulun minta halal minta ridha dunia dan akhirat. Jikalau ada salah kata salah ucap mohon dimaafkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Khabbiri الأنوار
عني تشتكي والحال أنت عني تشتكي عاشق
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اسموني سامت بن عبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل واهد وبلغ وتقبل صواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك وإلى روح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحابة والقرابة والتابعين وتابعهم إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين وثواب مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى روح من كانت القراءة ها هنا باسمه وتلون ذلك من أجل ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وخصوصا روح Asmuni Samad bin Abdul Samad wa ila arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqam يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي فانفعنا بركتهم وادنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن أذور من تحلل من ترضى dunia dan akhirat. Jikalau ada salah kata salah ucap mohon dimaafkan. Taqabbalallahu minkum. Azhar.